Oke, selamat malam, pagi, siang, sore. Pada hari ini saya Graciano Jose Mamta Sembiring dengan NIM 163251038 akan memaparkan tentang laporan praktikum saya tentang dasar pengukuran menggunakan osiloskop. Pertama, dari dasar teorinya, pembangkit sinyal atau sinyal generator adalah piranti yang digunakan untuk membangkitkan gelombang AC. Bentuk gelombang dapat dibangkitkan menggunakan sinyal generator bermacam-macam selain sinusoid yang tipe persegi, rem, atau random noise. Jadi jumlah sinyal yang dapat dikeluarkan itu bergantung kepada jumlah kanal atau channelnya yang tersedia dari pembangkit sinyal. Jenisnya dapat berupa sinyal analog yang kontinu ataupun digital atau logik. Nah, ini saya kutip dari nanti ada referensinya. Lalu pengukuran nilai tegangan DC dan AC yang terukur pada multimeter osiloskop berbeda. Tegangan DC berupa garis lurus, sedangkan AC berbentuk sinusoidal. Jadi untuk hasil dari pengukuran ini kami mengharapkan hasil yang berbeda untuk osiloskop dan multimeter, karena multimeter itu setahu saya punya batas. Jadi nanti bisa dilihat datanya loncatnya itu ya sangat-sangat tinggi ya. Jadi ya diharapkan grafiknya turun juga. Pengukuran menggunakan osiloskop ini juga merupakan hal yang baru untuk kami ya, karena kami baru pertama kali pakai osiloskop juga, tambah lagi pakai signal generator. Jadi ya ini merupakan tantangan buat kami juga, dan juga kami akan coba mendapatkan data dengan baik tanpa adanya perbedaan yang terlalu besar. Iya. Tujuannya hanya satu, mampu melakukan pengukuran dasar besaran listrik menggunakan osiloskop, karena di osiloskop itu ada semuanya, dari VPP, VRMS, Vout, dan lain-lain. Untuk alat dan bahannya ada 6 buah, yaitu signal generator atau pembangkit sinyal, osiloskop digital, probe, multimeter, breadboard, resistor, konektor, BNCT. Ya, nomor 7 ini kami ada bermasalah kemarin, sehingga data yang didapatkan mungkin agak kurang akurat ya, karena dia tidak bisa connect. Yang harusnya kalau nggak salah VRMS harusnya kan setengah, kalau yang jadi patokan itu 4 dan 2. Kita tuh VRMS itu sampai 12 kalau nggak salah, pokoknya lebih lah dari apa, dan setelah dicek ternyata T-nya bermasalah gitu. Untuk langkah percobaannya, pertama kali ya dengan power supply dulu, sesuaikan posisi osiloskop. Jadi ini kakinya diatur dulu supaya makin mudah, tapi sebenarnya kalau kayak begini juga nggak masalah sih. Pasang kabel power ke soket osiloskop. Kabel power itu yang ini nih. Nah, ya benar itu. Bukan dah yang ini, lupa. Ya, yang ini. Ini kalau nggak salah ada lagi, lupa tapi. Pasang probe pada konektor CH1. Probe ini konektor CH1 ini yang ada beginian ya, yang ditempel pakai T juga sih sebenarnya, tapi yang di T itu kalau nggak salah di apa sih namanya, osiloskopnya. Iya, di osiloskopnya. Jadi ini tuh cuman kita setting frekuensi, fase, sama ya frekuensi, fase, sama yang satu lagi nanti ada di bawah. Lalu untuk pemeriksaan fungsi ya bisa dilihat, tekan storage default untuk mengembalikan osiloskop ke posisi awalnya ya. Hubungkan klip capit buaya probe ke ground terminal. Lalu untuk CH1 osiloskop ke compensation sinyal output terminal. Tekan auto lalu dilihat gelombangnya. Gelombangnya tuh harus persegi seperti ini kalau normal. Nah, gunakan metode yang sama untuk menguji seluruh kanal. Lalu gunakan driver non metal untuk mengatur lubang pengaturan kompresi frekuensi rendah pada probe, sehingga bentuk gelombang yang muncul pada display betul-betul terkompensasi sempurna. Lalu dengan multimeter, bentar. Oke, jadi sudah ada sedikit perbaikan. Ini harusnya langkah percobaan ya. Di situ yang ini langkah percobaan mengukur tegangan AC. Jadi kalau untuk mengukur tegangan AC, siapkan pembangkit sinyal, multimeter, osiloskop, serta probe. Pasangkan probe pada ini, ya bisa dibaca lah ini. Intinya yang untuk ini kita cuma atur VPP, offsetnya, fasenya, sama yang kita ubah-ubah frekuensinya. Habis itu rangkaiannya seperti ini. Nah, ini juga dikasih tahu kan rumusnya.
V out sama dengan V source R2 per R2 tambah R1. Jadi kira-kira kalau kemarin tuh rangkaiannya itu kayak begini. Kita tuh taruh resistor 1 di sini, resistor 2 di sini. Habis itu ini kan ada, kita tuh ngasih di sini tuh ada 2. Set, ini plus, ini plus. Nah, di sini tuh kita taruh negatif, di sini tuh kita taruh negatif. Nah, kalau negatifnya sih sebenarnya kalau ditaruh di sini juga nggak masalah ya. Karena ini tuh kan kalau misalnya breadboard kan bentuknya tuh kayak begini. Habis itu nah, kayak begini. Ini kan konduktor juga. Jadi dia mengalirkan listrik ke sini. Jadi kalau ini kena, ini juga kena. Ya gitulah. Lanjut. Bukan probe pada osiloskop. Lalu atur knob vertikal dan horizontal pada osiloskop. Nah, ini juga nih pada osiloskop ini sebenarnya bisa diatur. Kayak misal gelombangnya tuh nggak sejajar, ya tinggal dinaikin. Dan ada juga kondisi yang kemarin kami alamin juga, angkanya itu nggak keluar. Itu karena perubahan skalanya mungkin ya. Karena pas skalanya dikecilin kayak di zoom in, itu dia tuh terlihat. Capture gambar dihasilkan, catat nilai frekuensi, peak to peak, lalu VRMS, catat hasil pengukuran pada tabel. Nah, ini dia data yang kami dapatkan, V-in dan V-out terukur. Bisa dilihat kan di sini V-in-nya sama, fasenya sama semuanya. VPP-nya agak sedikit berubah ya di sini, ada perubahan yang nggak terlalu signifikan lah. Paling 0, berapa. Frekuensinya nih yang berubah nih. Maksud saya tuh ini langsung sampai, nah, data yang ini juga sepertinya ada kesalahan di sini. Karena kita benar-benar hanya mengikuti modul aja, ya kan? Dan di modulnya itu tulisannya, bentar saya bukakan. Nih bisa dilihat kan di sini tuh 20.000. Kita benar-benar ngikutin ini. Jadi mungkin ada kesalahan di sini yang mengakibatkan titiknya itu berubah. Jadi dia dari sini, jadi yang harusnya tuh konstan, kayak misal gini konstan, dia tuh balik lagi ke sebelah sini. Jadi grafiknya tuh lucu nanti. Di situ ya kita hapus aja. Lanjut ke, nah inilah hasilnya VRMS ini diukur dengan menggunakan multimeter. Sebenarnya cocok karena dia turun-turun terus. Kecuali yang akhir ini yang saya bilang tadi, balik lagi dia ke arah sini yang 20.000. Ini pun jauh. Kenapa? Kurang tahu. Kayaknya ada kesalahan dalam pengukuran di multimeternya juga sih. Ini kurang tutup. Intinya V-nya sama, fasenya sama, tapi frekuensinya diubah-ubah. Jadi berdasarkan praktikum yang sudah dijalankan, masing-masing diperoleh 18 data dari percobaan pengukuran. Nah, bisa dibaca sendiri yang ini. Dia udah naik ke sini, 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 ke sini. Balik lagi dia ke sini. Aneh kan? Itu setelah sekarang sih kayaknya udah dapat konfirmasi kalau ini tuh harusnya 90.000 atau 20.000. Tapi ya sudah terjadi, ya udah. Dari grafik ini dapat kita simpulkan kalau frekuensinya naik maka V out ikut naik. Nah, di bawah nih V out nih supaya lebih itu. Di sini nih V out. Kebalik. Di sini tuh frekuensi, di sini tuh V out. Jadi kan kalau misalnya di sini ini juga datanya agak anomali sih sebenarnya. Ya karena alat kita rusak sebenarnya juga. Sampai kita pinjam kelompok sebelah dari resistornya T-nya. Ya, jadi awal-awal dia ini berubah naik drastis, pelan-pelan turun. Jadi pada saat frekuensi tinggi, V out mengalami penurunan drastis. Nah, yang ini nih. Di sekitar sini turun terus. Namun mungkin tidak begitu akurat secara teori karena seharusnya semakin besar frekuensi semakin menurun V out-nya. Jadi harusnya tuh grafiknya tuh kayaknya harusnya tuh turun gini. Dan yang benar tuh ya di sekitar sini. Tapi galatnya nggak terlalu gede loh. Kenapa nih belum dihapus? Apa coba? Konektor BNCT. Nah iya, T-nya. Nilai terakhir yang menyatakan angkanya 20.000 juga narik lagi dia ke belakang. Tapi sebelumnya ini udah naik juga sih. Nah ini perbandingannya terhadap frekuensi. Jadi kan ini bisa kita simpulin sebenarnya.
Kalau misal buat ngukur buat dengan osiloskop itu lebih lebih jelas gitu, karena ada dua versi. Kalau misalnya yang atas tadi harusnya turun atau harusnya gimana, tapi kalau yang ini lurus, ini nggak lurus, lurus kayak begini harusnya. Nah yang ini udah bener, VRMS multimeter ini salah karena setelah saya riset seharusnya tuh ya seperti ini. Kenapa bisa hal ini terjadi? Karena multimeter itu punya batas katanya. Jadi batasnya itu kalau dilihat kan ini kan tiba-tiba yang 10.000 dia turun. Mungkin batas dia normalnya itu cuma sampai sini. Habis itu dia ngitungnya udah aneh setelah sampai sini. Gitu. Nah ya bisa dilihat juga pada osiloskop lebih stabil daripada VRMS multimeter. Jadi perubahan frekuensi tidak menyebabkan perubahan pembacaan yang signifikan terhadap osiloskop berbanding terbalik dengan multimeter. Kenapa juga saya bisa simpulkan kalau misalnya ini yang benar? Karena simple, V out sama dengan V in R1 per R1 tambah R2. Pertanyaan saya kan di sini kan nggak ada frekuensi, harusnya nggak pengaruh. Jadi dia harusnya stagnan aja terus, lurus, linear lah. Sedangkan ini dia turun, berarti yang salah di multimeternya. Gitu. Juga kita galat rata-ratanya 24,32. Kita jadiin multimeter ini sebagai acuan karena kita lebih multimeter osiloskop ini sebagai acuan karena kita lebih yakin osiloskop ini benar. Karena secara teori harusnya memang seperti itu. Bentar, saya nggak tertarik sama ini. Ini agak anomali sih V out sama frekuensi. Karena di sini saya lupa juga V out yang kami pakai di sini. Di sini kan juga nggak ada V out kan. Kami agak bingung menentukannya yang mana. Jadi ujung-ujungnya kami sekelompok sepakat untuk memakai VRMS daripada pakai VPP. Gitu, makanya kayak begini. Habis itu untuk kesimpulannya kurang rapi. Nah, berdasarkan praktikum yang tanggal 28 April di laboratorium robotika, hasil osiloskop lebih akurat dibandingkan multimeter saja. Hasilnya adalah garis lurus seperti seharusnya. Hal ini bisa terjadi dikarenakan multimeter memiliki batas dalam mengukur, sehingga pembacaan di frekuensi yang tinggi menjadi kacau. Galat rata-rata sebenarnya masih bisa diterima di angka 24,32, mengingat itu tembus batas. Kami juga mendapatkan kerusakan pada alat percobaan kami yang menyebabkan data yang kami dapatkan mungkin kurang akurat. Setelah dicoba-coba dan ditanyakan kepada asisten praktikum, S-nya kelebihan 1. Nah, juga typonya. Ini V harusnya VRMS. Masalah di konektor T-nya itu masalahnya. Ya, seperti yang tadi saya udah bilang, sebelumnya pembacaan kami tidak sesuai dengan harapan. Harusnya tadi saya udah bilang harusnya 4, 2, dia malah 12. Untuk menggunakan osiloskop untuk mengukur V out dan lain-lain juga cenderung mudah, hanya tinggal mengatur power supply lalu membuat rangkaian 2 resistor yang dicolok secara paralel. Lalu hanya tinggal menyesuaikan frekuensinya saja lalu menekan auto untuk melihat data-datanya. Karena di osiloskop itu ada fitur di mana kita bisa milih data. Ada fitur juga di mana datanya itu semua muncul. Jadi kemarin kita melihat grafik yang warna biru. Yang muncul itu adalah dua grafik, yang warna biru sama yang warna kuning. Jadi VRMS sama VPP-nya kami munculin di situ. Jadi kami tinggal auto-auto aja. Auto plus ngebacanya dengan baik, tentu saja. Habis itu diukur. Ini referensinya ada 2. Yang pertama bisa dibaca dan yang kedua bisa dibaca juga. Untuk lampirannya bisa ya, gini ya, nggak apa-apa. Ini breadboard, kebetulan ini udah ada resistornya juga. Ini multimeter, ini adalah ini ya masalahnya itu kemarin. Ini masalahnya kemarin. Nah, ini kemarin masuk ke sebelah sini. Tiba-tiba dia copot. Masalah lah itu. Habis itu ini itu sebenarnya bisa kayak entar. Bisa di zoom ya. Bisa. Nah ini kan bisa dilihat kan ada capit buaya kan. Jadi capit buaya ini kami
ambil dia sebagai sumbu positif. Sumbu positif, jadi di sini tuh ada 2 capit buaya nih. No. Misal ya, habis itu ini itu pengait, jadi bentuknya itu kayak begini. Set. Nah, ini itu dikaitkan ke sebelah sini sama dikaitkan di sebelah sini. Atau bisa juga sih sebenarnya dikaitkan di sini, dikaitkan di sini, sama aja. Karena balik lagi struktur breadboard itu kan kayak begini. Lurus kayak begini, sedangkan kalau ini dia kayak begini. Nah, begitu kira-kira. Terus itu kita lanjut ke dokumentasi percobaan. Nah, ini kami pas itu disuruh bergabung dengan Raffi dari kelompok sebelah. Jadi ya ini penggunaan Firstia di sini sebagai itu ya, sebagai dokumentator. Jadi rangkaiannya itu yang ini tuh ibarat power supply-nya atau yang mengalirkan sinyalnya. Ini tiang bermasalah. Jadi yang pertama kita lakukan adalah di sini ada buat di belakang tangannya Rafa ini ada yang sebenarnya buat ngatur-ngatur. Jadi kita milih otomatis, habis itu jadi itu kayak tombol biasa kayak begini, habis itu ada gini ya buat diputar-putar gitu. Jadi nanti dapat misalnya ini VPP, di sini ada tulisan. Oke, kita tekan ininya. Pas kita tekan ininya muncul dah dia di bawah. Habis itu kita tekan auto yang ini. Ini kita pencet auto yang ini. Auto yang ini dipencet setelah kita ngatur frekuensi di sebelah sini. Sayang sekali nggak ada. Ada dah di atas. Ah ya ini. Nah ini nih. Nah. Ini lagi salah. Nggak kelihatan lagi. Di sekitaran yang inilah. Pokoknya antara di sekitar sini. Kalau ini. Nah ini maksud saya yang buat muter itu ngatur. Ini buat mencet-mencetnya kayak ada tombol buat reset, ada tombol buat nunjukin semua. Nah di sini yang kita pakai kemarin CH1 dan CH2, makanya warnanya ada 2 kemarin, warna ini kuning sama warna biru. Sebenarnya ini praktikum nggak terlalu susah karena kita cuma ngebaca data doang, tapi alat kita rusak. Datanya ini kita nggak pakai rumus karena memang nggak ada rumus yang bisa dijabarkan. Ini benar-benar kita cuma baca dari osiloskopnya doang sama multimeternya. Jadi ya ini kelompoknya dan ini juga frekuensinya, fasenya, VPP ya sebenarnya sama aja sama yang di atas tadi, cuman mungkin butuh rincian rumus lebih kali. Ya sekian dari saya, makasih, selamat malam.